Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di wawancara eksklusif Aceh bersama sahabat saya Mas Budi. Siap. Gimana Mas, sehat Mas ya? Alhamdulillah. Selalu sehat. Selalu sehat insya Allah ya. Insya Allah. Oke, alhamdulillah rekan-rekan semuanya. Mas Budi ini pecinta moge. Mas Budi, untuk edukasinya, bagaimana pendapat Mas Budi tentang Benelli ini? Benelli, kebetulan saya memang pengguna Benelli, TRK 251 di 250 cc murni. Iya Mas. Itu memang motor yang sangat, menurut saya untuk pemula itu cocok sekali. Jadi kalau kita pemula sebaiknya memang pakai yang 250. Itu untuk handlingnya nyaman, untuk manuvernya juga bagus, tenaganya lumayan bagus karena dia masih single. Oh, masih single dia? Belum double Mas ya? Jadi kalau ditanjakan oke banget. Oke banget ya? Kalau di dataran kalah lah kita sama Ninja kan. Ninja, gitu. Bener. Tapi kalau kita kan bukan untuk speed ya, kita memang untuk touring adventure. Ya itu dual purpose. Bisa di gravel, bisa di jalan aspal. Jalan aspal ya? Itu memang diciptakan untuk adventure. Adventure ya? Jadi siapa yang mau pemula untuk ikut touring, monggo, silakan pakai Benelli. Benelli. Bukannya saya promosi ya, karena ini pengalaman. Lebih nyaman Mas ya? Lebih nyaman. Sudah berapa lama Mas pakai Benelli ini Mas? Saya pakai Benelli itu dari 2022. Secara pricingnya lumayan murah Benelli itu dibanding dengan sekelasnya, ya kan? Itu paling murah. Kita masih bisa spending untuk uangnya. Jadi lebih cocok lah kita kalau pakai Benelli. Lebih hemat gitu. Hemat, ya? Benar sekali. Hemat banget. Bulan ini ada event nggak Benelli ini Mas? Benelli sebetulnya dia punya komunitas khusus Benelli, TRK 251 ada. Ada Benelli Owner Indonesia pun ada. Benar. Kebetulan saya masuk di TRK Benelli sama Owner Benelli 251K. TRK 251. Itu saya masuk, tapi untuk saat ini kayaknya belum ada event. Mungkin di bulan-bulan setelah Lebaran. April ya mungkin ya? Mungkin insya Allah April ya? Ada. Bagaimana pendapat Mas Budi tentang touring ini Mas? Touring, menarik juga ya. Iya. Jadi kenapa kok saya suka touring gitu ya? Benar. Kebetulan memang touring ini awalan itu saya kesibukannya terlalu padat ya untuk hari-hari dari tanggung jawab kerja dan segala sesuatunya. Kita kan butuh enjoy, benar. Enjoy dan sesuaikan dengan kita punya hobinya. Benar. Saya seneng naik motor, dan saya suka sering jalan jauh gitu. Mau motor juga, mau mobil juga. Cuma lebih enak motor karena apa? Kecil kan, bisa kemana-mana. Nah itu untuk refreshing lebih enak kita dengan touring. Touring itu bukan untuk gaya-gayahan. Touring itu bukan untuk main speed, bukan. Touring itu kita menikmati alam, keindahan alam, mana yang memang untuk mobil itu nggak bisa masuk nih. Kita masuk pakai motor kan gitu. Berarti mindset yang habisin uang itu nggak benar? Nggak ada. Oh, berarti nggak benar pemirsa. Habisin duit katanya touring, nggak benar Mas. Kita touring itu jangan sampai berpikiran, oh itu hanya orang kaya aja. Siapa aja bisa pakai touring. Naik motor itu harus motor gede. Enggak. Pakai motor yang cc kecil, pakai yang paling murah, itu kita bisa jalan kemana-mana, itulah touring. Oh, gitu. Jadi jangan sampai berpikir touring itu harus untuk moge, enggak juga Mas ya. Touring itu hanya istilah aja. Kita mau berjalan kemana dengan jarak seberapa, tapi kita tidak dengan speed, dan kita tidak mau istilahnya ugal-ugalan, ya kan? Enggak. Jadi kita naik motor itu kita harus tetap patuhi aturan yang ada safety harus pakai itu harus. Bagaimana pendapat Mas tentang melakukan touring itu Mas? Saya dengan Benelli ini untuk touring itu positif semua ya. Positif semua. Positif. Orang-orang naik motor mau Benelli, mau Ducati, mau Harley itu semua positif. Memang speednya kadang-kadang mereka tergantung dari cc-nya kan. Kalau cc-nya 1000 nggak mungkin dia di 10 km per jam. Itu tersendat-sendat tuh. Bener. Saya aja yang pakai 251 kalau hanya 20-30 kesendat-sendat gitu kan. Nggak bisa Mas ya? Nggak bisa, memang harus ada speednya. Oh gitu. Tapi kita harus bisa kontrol speed kan gitu. Jadi jangan sampai mereka yang merasa terganggu, wah motor gede kayak raja, enggak, salah itu. Itu hanya paling individu atau oknum saja ya, tapi secara keseluruhan
komunitas motor itu arahnya positif. Positif semua ya? Arahnya positif. Cuma hanya individu tertentu aja yang kadang-kadang tidak bisa kontrol emosi. Kontrol emosinya. Ya. Cuma itu aja. Mas, minum dulu Mas, sedikit Mas. Siap. Ya nih. Kita ngopi nih Mas. Ngopi di pit stop ya. Imbi. Banda Aceh. Mantap. Banda Aceh. Suasananya nyaman. Setelah Mas Budi mengikuti event atau touring tentang komunitas Ontahud ini. Oh baik, kebetulan saya memang masuk di komunitas untuk motor besarnya ini. Saya pakai Ontahud. Ontahud ya? Ontahud. Dan kami kebetulan Ontahud itu ada beberapa tingkatan nih. Oh iya, gridnya gitu. Ada gridnya. Benar. Jadi baru kita masuk ke komunitas ini, ada namanya antusias. Antusias benar. Nah, antusias dulu. Nanti dari antusias akan naik karena lagi. Dia harus ngikutin suatu event. 2 kali event. Naik ke capture. Nah, kebetulan saya capture-nya di Bogor. Wilayah saya Bogor, jadi saya masuk capture Bogor. Benar. Saya harusnya bisa masuk ke nasional, tapi karena kebetulan saya lagi ke Banda Aceh. Benar. Aktivitas Banda Aceh. Jadi saya vakum nih. Vakum, karena jobnya di Banda Aceh. Jobnya di Banda Aceh. Di Banda Aceh nggak ada Ontahud. Nggak ada Ontahud di sini. Gimana nih Ontahud nasional bisa masuk ke Aceh? Ke Aceh. Gitu. Harus lama. Harus itu. Kan gitu. Iya Mas. Untuk closingnya, berikan masukan sedikit untuk komunitas moge di Aceh ini Mas. Siap. Jadi selama saya di Aceh ini, saya udah sekitar 14 tahun. Oh, lama banget. Dari 2008 saya di Aceh sampai sekarang saya masih di Aceh. Aceh itu sebetulnya untuk touring tuh view-nya bagus-bagus. Bagus. Dan sayangnya di sini ada sih komunitas-komunitas tuh ada. Cuma tidak banyak yang tidak termonitor. Masyarakat banyak yang belum tahu kan gitu. Seperti saya pun sebetulnya belum tahu. Cuma ada 1-2 misalnya kayak Gestrek. Terus kayak rata-rata sih mereka pakainya Harley ya. Harley benar. Betul, itu kita yang di bawah Harley rada minder gitu. Tapi ada kok yang Kawasaki benar. Yang Kawasaki RR berapa, terus bener. Ada yang pakai yang CC-nya besar, gabung. Benar. Jadi kita sebetulnya tidak lihat CC dan tidak lihat merek, yang mana kita bisa masuk komunitas. Benar sekali. Komunitas itu adalah wadah untuk kita menyalurkan hobi. Jangan sampai nanti kita tidak masuk komunitas, tidak bisa menyalurkan hobi, akhirnya negatif, benar sekali. Sebaiknya kalau kita punya hobi, masuklah ke komunitas. Biar di Aceh ada komunitas, ayo muncul. Nah, pasti ada di Aceh, cuma tinggal publikasinya yang kurang. Benar sekali. Nah, kita mohon yang ada di Aceh, komunitasnya publikasikan, kita rangkul anak muda, ya kan? Jadi jangan sampai mereka berpikiran di Aceh itu nggak ada komunitas. Pasti ada. Pasti ada Mas ya. Jangan lupa kasih tahu sama pemirsa, semoga di Aceh ini ada klub Benelli-nya. Dan pun yang di Jakarta, di Bogor ataupun dimanapun, Ontahudnya harus ada di Aceh juga. Siap, betul. Itu harus kasih konfirmasi itu Mas. Memang harus ada nih. Oke Mas, terima kasih Mas dengan waktunya yang sibuk ini menyempatkan diri di wawancara eksklusif Aceh. Sukses terus untuk Mas, sukses Ontahud dan sukses terus untuk moge Aceh juga. Siap, makasih. Oke Mas, thank you Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.